Abang dah. Tes, mungkin nih pengantar awalnya aja. Kira-kira mungkin seminggu yang lalu saya kemari, terus saya ditawari si John untuk bisa mendiskusikan buku sejarah epidemi lepra di Tanah Karo, hasil tulisan Lister Eva Simangunsong. Tapi tanpa panjang lebar juga, buku ini sebenarnya saya mengapresiasi sebagai sebuah karya tulis, oke. Tapi ketika ini misalnya dibaca lebih dalam nanti, kalau misalnya bisa dibeli sama John juga bukunya, uh, ada hal yang sangat krusial waktu membacanya. Misalnya di depan ini judulnya Sejarah Epidemi Lepra di Tanah Karo. Tapi di dalamnya itu sejarah epidemi lepra itu tidak ada dibahas, sama sekali nggak ada gitu. Saya berharap hari ini tadi Lister Evanya hadir gitu. Saya mau tanya, ini sebenarnya buku karya tulis ini ditujukan buat apa? Misalnya saya selalu buka-buka, ini penerbitnya Ombak gitu. Apakah ini sebagai satu dan saya baca juga tenaga pengajar tetap di jurusan pendidikan sejarah FIS Unimed. Apakah ini satu kewajiban bagi seorang dosen menerbitkan karya tulis, makanya ini dipaksa menjadi sebuah karya tulis? Atau juga misalnya saya ngelihat, saya cari-cari juga ya kan, dan terpaksa juga saya stalking. Kabar-kabarnya ini adalah tesis penulis ya, yang dijadikan buku. Saya juga kurang yakin, makanya saya ingin tanya juga kepada yang bersangkutan gitu kan. Kami mahasiswanya kurang lebih seperti itu. Iya, tapi agak menjadi banyak pertanyaan sebenarnya yang kalau dari segi data mungkin saya rasa agak terlalu riskan. Misalnya saya sebetulnya nggak ingin jadi ad hominem juga gitu ya kan, tapi terpaksa juga menjadi ad hominem ketika misalnya dengan embel-embel misalnya penerbit Ombak dengan judulnya Sejarah Epidemi Lepra di Tanah Karo yang seakan-akan menarik gitu, walaupun sebenarnya di awal-awal hingga dalam pembahasan analisisnya saya nggak menemukan epidemi yang dia maksud itu apa gitu. Misalnya epidemi yang dibahasnya, kenapa nggak pakai misalnya Indonesia itu kita sering bilangnya bukan epidemi, kita bilangnya wabah, selesai gitu. Wabah itu kenapa bisa disebut wabah kalau misalnya di satu wilayah itu ada banyak prevalensi dari pasien-pasien yang menderita satu penyakit yang kurang lebih memiliki anatomi penyakit yang sama. Tapi saya heran ketika misalnya menjadi epidemi, tapi di dalam buku ini juga tidak dibahas epidemi itu apa gitu. Tiba-tiba udah loncat aja epidemi lepra gitu. Disebut dalam kehidupan masyarakat Karo dan masyarakat modern sekarang ini disebut dengan kusta. Lagi-lagi blunder lagi, misalnya ketika lepra yang dia sebut itu apa gitu, tiba-tiba aja udah menyalahkan karena lingkungan. Misalnya dalam buku ini dibahas masyarakat Karo itu tidak bersih gitu katanya. Ini kan satu opini yang kadang-kadang suka bisa membuat kita salah arti gitu. Ketika ada misalnya dalam satu pernyataan atau opini misalnya dalam karya tulis ini mengatakan lepra itu timbul di masyarakat Tanah Karo karena hidup tidak bersih, akan menjadi pertanyaan itu dari subjektivitas sekali gitu ketika kita mengatakan tidak bersih gitu, sedangkan kita punya satuan ukur yang berbeda dari tiap manusia gitu. Nah, makanya apa ya, riskan ketika misalnya membahas mendiskusikan buku sejarah epidemi lepra di Tanah Karo ini dalam konteks narasi sejarah, narasi sosiologis, narasi antropologis sekalipun gitu. Ini menjadi riskan menjadi sebuah katakanlah karya yang empirik gitu. Agak-agak susah juga kita mengatakannya sebagai karya tulis yang empirik, tapi sebagai satu karya tulis. Dan lagi-lagi saya agak curiga ini, misalnya di dalam daftar pustaka dan dalam daftar buku itu ada dua buku utama sebenarnya yang diulang-ulang oleh penulis. Misalnya Bodaan Lepra Beach de Caro Batax and Hara Bestriding, terbitan Batavia 1922, dan sekumpulan tulisan dari EMDK Pesinuraya dari sejarah pemukiman dan rumah sakit Kustalau Simomo, sejarah pelayanan diakonia NZG di Taman Karo, cuplikan sejarah penginjilan kepada masyarakat Karo. Kayaknya
4 buku itu di resume, di review, terus jadilah ini gitu. Nggak ada pemikiran penulis gitu yang bilang, oh ini bukan epidemi, ini kita sebut dengan wabah gitu. Atau misalnya kenapa judulnya jadi sejarah epidemi, jadi lucu ketika misalnya sebenarnya mungkin kalau saya ngelihatnya secara antropologis lebih bagus mungkin ketika misalnya membahas tentang lepra ini di Tanah Karo ini sebagai satu postkolonial apalah ya, mungkin sebagai kita sebut aja lah mungkin jadi postkolonial illness, jadi sebuah penyakit yang timbul dari kajian-kajian postkolonial, karena di sini dia bahas tentang semuanya tentang kolonial, banyak tentang RMZ, tentang pembangunan, tentang pastur segala macam dengan usaha kesehatan. Kenapa nggak tulis saja jadi usaha kesehatan gitu. Dan lagi-lagi misalnya walaupun ini nggak bisa jadi justifikasi bagi saya pribadi, misalnya waktu saya tanya ini apakah karya tulis tesis penulis yang kemudian dibukukan, kalau misalnya ini yang tesis kemudian dibukukan, saya agak-agak curiga gitu, karena dan yang ini maaf nih, ini mungkin ini saya sangat-sangat ad hominem gitu kan. Ketika di halaman pertama ucapan terima kasih, dia setambuk 2007 ya kan. Dan dia di belakang tamat dari magister sejarah tahun 2012, 5 tahun. Menyelesaikan magister sejarah di UGM. Ya, S2 di UGM, jadi selama 5 tahun. Unimed ya. Jadi dia masuk tahun 2007 di magister sejarah, tamatnya 2012. Ini kawan ini apa kerjanya gitu. Kalau memang misalnya saya berharap misalnya gini, masa studi itu bukan berarti mungkin secara umum ya, bukan berarti misalnya kita bisa berleha-leha. Berleha-leha sih boleh gitu, maksudnya dengan masa studi yang berlebih gitu, tapi kalau bisa misalnya ada mahasiswa S1 misalnya, out of topic misalnya, mahasiswa kuliah 7 tahun tapi yang dihasilkan itu magnus opum, karyanya itu yang sangat sangat sulit untuk kita perdebatkan gitu. Tapi ini misalnya dengan masa studi yang dari 2007 sampai 2012, ini ketika kita maaf cakap, mungkin kalau misalkan ketika sidang S1 kalau kayak gini udah habis ini gitu. Karena data itu data mati kalau bagi peneliti gitu. Kita membacanya pertama itu pasti membosankan, karena nggak ada sesuatu hal yang apa ya, yang mendebarkan dan yang bisa mengguncangkan kita dengan kenyataan realita lepra. Dia ini tidak ada, bolak-balik dia bilang misalnya dari 2 per mil 12.000 gitu. Terus ada misalnya nanti di halaman berapa gitu ada jumlah penderita lepra di Tanah Karo. Tapi masalahnya karena dia studi epidemi, dia lupa satu hal. Epidemi itu hanya bisa berdiri ketika misalnya dia harus ditabrakkan dengan data populasi. Tapi dari awal hingga akhir, populasi masyarakat Tanah Karo dari tahun 1906 sampai 1930 tidak ada dibahas. Data itu kalaupun lagi-lagi misalnya mau dibilang data itu tidak ada, saya rasa sangat-sangat riskan gitu. Maksudnya data tentang jumlah masyarakat Karo dari 1906 sampai 1930 itu tidak mungkin tidak ada. Paling nggak kalau misalnya dari kolonial pasti ada simpan data, atau ini 1906 jumlah pasien 25 orang, 1907 72 sampai 100, 1924 400 orang, 1930-an lebih besar dari 400 orang. Itu jumlah pasien. Oke, tapi jumlah populasinya berapa? Makanya kita bisa bilang epidemi. Karena dari awal juga dia udah terjebak. Misalnya ini saya banyak mencoret-coret terpaksa jadinya, walaupun ini agak mengganggu nanti dalam proses pembacaannya. Misalnya begini, di halaman 2, khusus di Tanah Karo, lepra menjadi endemik pada penghujung abad ke-18. Pada tahun 1906 diperkirakan setidaknya 2 per mil dari 120.000 jiwa masyarakat Karo telah mengidap penyakit lepra, yang ini berkisar 0,2% dengan jumlah 120 orang. Sudah jelas dia bilang mengatakan 0,2% dari jumlah populasi di saat itu. Bagaimana dia bisa mengatakan ini sebagai sebuah epidemi? Sedangkan misalnya kalau dia rajin saja sedikit, mungkin saya akan menambahkan, ini masukan juga supaya dia kalau menulis ini yang betul lah gitu kan, yang agak berisi gini. Karena misalnya dia mengutip lepra itu dari kajian 1980, itu banyak dalam perpustaka. Tapi saya mencatat ini, ada sebuah sumber dari Jerman
dari Victor Klimunger 1934, terbitkan Berlin, itu judulnya Ergebnisse der Lepra-Forschung, jadi pengantar tentang lepra 1930. Itu udah mencatat dari data-data Batavia dan Jawa, 1930 itu ada 13 pasien lepra di Jawa, ya kan? 19 itu dimulai, kenapa bisa ada 13 pasien kusta, lepra dan kusta di Jawa itu? 1929 itu ada 4.403 penderita yang diisolasi untuk penderita lepra di wilayah katakanlah Indonesia sekarang, yang dulunya daerah kolonial. Itu tersebar di Borneo, Timor, dan Celebes. Dan ini data umum gitu, maksudnya data yang semua bisa akses gitu. Kenapa penulis ini bisa lupa tidak mencantumkan itu gitu? Dia hanya berkutat kepada misalnya tentang bodaan dan beberapa buku terbaru gitu, dan dia bilang satu-satunya literatur yang berbicara secara khusus mengenai wabah lepra di Tanah Karo itu tulisan dari El Bodaan gitu. Dan ini apa ya, mungkin secara umum bagi peneliti atau penulis gitu, kita nggak bisa misalnya mau meneliti lepra langsung, misalnya lepra di Tanah Karo, terus kita mencari satu literatur tentang lepra di Tanah Karo dan terkunci di satu literatur itu juga nggak bisa. Kita harus kritis gitu. Misalnya kita bahas tentang, katakanlah misalnya sejarah literatur atau literasi di Sumatera Utara gitu. Kita kan juga bahas tentang misalnya literasi kopi, siapa yang jual buku dulu, misalnya tahun 1960, buku itu didapat dari mana, buku bekas atau buku baru, kalau ada toko buku, misalnya toko bukunya di mana aja, itu kan kita teliti. Kita akan lihat, kita akan mencari sumber, maksudnya gini, kita ingin mau menuju direct A menuju B, dalam penelitian itu nggak bisa kita direct langsung. Itu akan menjadi tema basi. Istilahnya kita nggak akan menemukan misalnya satu hal yang baru. Ketika kita ingin meneliti air, yang kita ngelihat itu air, enggak gitu kan. Kita ingin meneliti air, yang kita lihat itu kondisi airnya cemana, air itu bisa muncul dari mana aja, air tanah kah, air hujan kah gitu kan. Itu harus ada di dalam satu pemikiran peneliti ketika dia ingin membangun satu konstelasi pemikiran bahwasanya ini misalnya dalam konteks sejarah epidemi lepra di Tanah Karo, kita akan memang kesulitan menemukan sumber literatur yang mengatakan epidemi lepra di Tanah Karo secara lengkap sebagai sebuah buku yang ditinggalkan oleh kolonial. Itu akan sulit karena ini kajian postkolonial, dan kolonial juga